salah satu nanti di antara santri dan murid kita yang ngalih bahasanya. Jadi di kita di TPA kami, murid yang ngalih ini kami sambati murid wali, mudah-mudahan jadi wali gitu. Jadi kita mengecilkan mereka. Mereka memang perlu penanganan khusus dari kita. Jadikan kita sebagai guru, jangan menjadikan profesi kita guru ini menjadi beban. Jadikan rekreasi, sersan, serius dan santai, gitu aja. Jadi kasih debatan yang murid ini ya. Jadi kita boleh tahu memikirkan yang ada depan kita nih. Dan tugas kita selain mengajari anak didik kita, juga mendoakan mereka. Di rumah doakan, ya mudahan anak didikku ini pendapatan, doakan seperti itu. Itu juga bagian daripada tugas kita sebagai seorang guru atau pengajar. Selebihnya nanti bisa dibaca ya itu. Itu jadikan motivasi buat kita, motivasi buat kita semua. Lanjut. Nah ini rohnya metode Iqra. Jadi setiap metode itu ada rohnya. Munjar kami di Martapura, mun kadada nyawa mati bunda. Nah itu bilanya rohnya di kadada, berarti metode Iqra itu akan mati. 1. Cara penyampaian pokok bahasan. 2. Cara mengevaluasi. 3. Menentukan kenaikan halaman. 4. Menentukan kenaikan jilid atau ebedah. Jadi di dalam kita mempelajari metode Iqra, kita para ustadz dan ustadzah harus tahu dulu mana itu pokok bahasan yang seperti disampaikan oleh pemateri kita yang pertama tadi. Kita dulu harus tahu ini pokok bahasannya, ini LKS-nya. Sampaikan dulu pokok bahasan itu dengan baik dan benar. Jadi cara menyampaikan pokok bahasan, ustadz dan ustadzah membacakan atau menyampaikan pokok bahasan dengan baik dan benar. Nanti kita coba cara penyampaian yang baik dan benar seperti apa. Baru setelah itu santri dan santriwati kita disuruh menirukan apa pokok bahasan yang kita sampaikan. Apabila ini sudah tersampaikan, menurut kita dulu santri-santriwati kita ini sudah menguasai pokok bahasan yang kita sampaikan, baru nanti disuruh membaca LKS-nya, lembar kerja santri. Saat lembar kerja santri dibaca, apa tugas kita? Mengevaluasi. Bagaimana tadi cara mengevaluasinya? Apabila bacaan santri benar, maka dipuji, baik, mantap, bagus, seperti itu. Apabila bacaan santri, artinya dalam membaca ada satu kesalahan, kemudian kita berikan titian ingatan. Oh ini tadi apa nak? Ini jadinya ujurnya baca, terus dia baca ke bawah lagi. Artinya setelah ada kelupaan dia membaca LKS, kita ingatkan dulu. Tapi jangan langsung tur dari sini tadi. Oh itu salah bacanya, itu ba. Nah, jangan langsung dibenarkan. Beri titian ingatan. Misalnya yang lupa di huruf ba, itu titik di bawah apa nah? Misalnya kelupaan harokat, itu garisnya di mana? Di atas di bawah, seperti itu ya. Baca atas bacanya ba, ya nah. Garis bawah apa? Bi-nya. Kemudian 3. Menentukan kenaikan halaman. Jadi selesai satu pokok bahasan, mau naik ke halaman berikutnya, otomatis ini ada satu pokok bahasan baru. Apabila santri dan santriwati kita mampu menguasai pokok bahasan yang ada atau halaman yang ada, itu boleh naik ke halaman berikutnya. Apabila di satu halaman yang kita ajarkan ke santri kita
ada beberapa kesalahan dia membaca RKS, ada beberapa kesalahan. Kita evaluasi dulu. Setelah dievaluasi, oh ini apa benar dia menyampaikan halaman tersebut, maka itu juga boleh naik halamannya. Apabila terjadi kesalahan, artinya 3 atau 4 kesalahan di dalam satu halaman yang kita ajarkan, maka tunda dulu naik halamannya. Tunda dulu, kembali ke pokok bahasan, sampaikan dulu pokok bahasannya lagi. Sampaikan lagi pokok bahasan. Apabila sudah mengerti, suruh lagi baca RKS-nya. Mampu dia baca RKS, menurut kita ini sudah benar, baru naikkan ke halaman berikutnya. Kemudian menentukan naik jilid beta. Seperti yang disampaikan pemateri kita terdahulu, bahwa di TPAP ya harusnya ada seorang yang menjadi yang mengepta dari Ikra 1 naik ke Ikra 2, dari Ikra 2 naik ke Ikra 3. Jangan ini santri kita sampai ke dibatasi epta, kita juga yang menaikkan. Nah, ini salah kan? Ada juga bang salah, cuma bertentangan dengan metode yang ada. Jadi usahakan nanti ustaz-ustazah semua di TPAP ada yang menjadi penguji EPTA di TPAP ya. Nah itu penting itu. Apabila bacaan santri saat EPTA itu benar semua, maka boleh naik ke jilid berikutnya. Sama sebenarnya dengan teknik naik halamannya. Kemudian apabila ada kesalahan dia membaca, tapi setelah kita koreksi, kita berikan titian ingatan, dia mampu untuk membacanya, maka boleh naik ke jilid berikutnya. Tapi apabila terdapat 3 atau 4 kesalahan saat dia EPTA, nah itu tunda dulu aja EPTA-nya. Kembali ke pokok bahasan yang tidak dia kuasai. Misalnya tidak menguasai bacaan panjang nih, bacaan panjang tidak menguasai. Nanti di Iqra 3 itu bacaan panjangnya kasrah diikuti ya sukun atau kasrah berdiri. Saat membaca kasrah berdiri dibacanya pendek. Ulangi aja kita. Bujurnya membaca yang fathah berdiri bacanya panjang, kok panjang ustadznya. Kemudian duduk lagi di baris berikutnya yang fathah berdiri saja. Dia baca pendek lagi ternyata. Itu panjang pendek ya kita. Oh panjang ustadznya. Coba bacanya lagi panjang. Tunduk lagi kasrah berdiri misalnya dengan satu pokok bahasan yang sama. Ternyata keliru lagi. Nah itu jangan dinaikkan dulu. Kecuali setelah kita kesempatan kedua, ini dibaca panjang pendek. Oh panjang ustadznya. Coba bacanya panjang. Kita tuju yang ketiga, ternyata dia panjang membacanya. Berarti kan sudah benar nih. Yang kedua tadi mungkin agak lupa aja. Nanti setelah di halaman berikutnya itu tetap dijaga ustaz-ustaznya. Pokok bahasan kasrah berdiri itu tetap dijaga. Kalau dibaca benar terus berarti memang sudah paham. Nanti apabila terjadi kesalahan lagi di situ di satu pokok bahasan yang sama, kembali lagi dulu ke pokok bahasan kasrah berdirinya. Ingatkan lagi. Itu tugas kita, selalu dievaluasi dan dijaga. Kontrol terus pokok bahasan dari bahasanya pokok bahasan 1 sampai pokok bahasan terakhir di Iqra 3. Lanjut. Nah, ini pokok bahasannya. Santri menguasai bacaan kasrah pendek, kasrah panjang karena diikuti ya sukun. Kemudian kasrah berdiri. Santri menguasai bacaan dhammah pendek, dhammah panjang karena diikuti waw sukun, dan dhammah panjang karena dhammahnya terbalik. Seterusnya santri boleh mengenal huruf alif, ya, dan waw. Ya lanjut. Nah, itu
santri mengenal bacaan kasrah pendek. Di Iqra 2 itu belum ada, Ustazah. Di Iqra 2 kasrah ini masih belum ada. Jadi kenalkan dulu, inilah pokok bahasan. Kalau saya ingin disampaikan, inilah pokok bahasan, nggak perlu. Ini bacaannya B. Ini bacaannya B. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 B. 1, 2, 3 lagi. Nah, seperti itu. Bilangnya seperti ini kan, Pak, pokoknya kan hilang, bobor nyaman nantinya. Wah, menguasai langsung nih. Coba aja, apa itu? B. Nah, ditanyakannya sudah. Apa ya? Ada ingat Ustaz. Nah, kemudian setelah anak betul-betul paham, ini bacaannya B. Semua dibaca pendek, tidak boleh dipanjang-panjangkan. Biar ingatkan aja itu. Itu sebagai pengingat kita juga. Yang ada di Iqra-nya itu sebagai pengingat kita bahwa itu memang harus dibaca pendek. Bacakan aja. Ini namanya tidak boleh dipanjang sesuai dengan bacaan Iqra itu. Lihatlah, lihat semua lah tulisannya. Ya, kita baca dulu ya sama-sama ya. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi, jadi, nani, mami, baba, bibi, tati, titi. Oh. Sekarang sudah bisa semua alam, nyaman kayak ini muridnya. Ada lingkah, bukan bogor, hijau ada lingkah, karena ada sama betul kepala. Sekarang kita baca baris terakhir sama-sama. 1, 2, 3. Ayo, mana suaranya? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biji khada di imani. Ya boleh dipanjang kan? Kalau apa misalnya lah. Biji khada di. Itu dipanjangkan artinya. Jadi itu bagian evaluasi kita juga dengan anak didik kita, santri-santri hati kita. Artinya sih itu ada bacaan fathah, otomatis mengingatkan di jilid sebelumnya ada bacaan kasrah. Kemudian yang sampingnya ini penguatan. Ingat, jangan keliru mana bacaan mat yang panjang dan mana bacaan mat yang bukan mat atau bacaan pendek. Nah, itu penguatan aja para ustaz-ustazah. Mampu dia di halaman 1 baru naik ke halaman berikutnya, itu penguatan aja. Apabila dia sudah memang menguasai di halaman 1, insya Allah halaman 2 itu pasti bisa. Karena itu tidak berubah daripada tidak merubah pokok bahasan, ya kan? Ada yang sebelahnya ada pokok bahasan berikutnya. Oh tidak, pokok bahasanya sudah dibicarakan di Iqra 2. Fathah diikuti alif. Itu pokok bahasanya sudah di Iqra 2. Berarti ini penguatan. Ini tetap penguatan di Iqra 2. Fa'ili. Jadi seperti itu. Jadi penguatan masih belum masuk pokok bahasan berikutnya. Sama dengan halaman 7. Biar pelan asal betul panjang pendeknya. Aduh, saya sambil buka bahasanya. Biar pelan dari sini itu kata-kata yang disisipkan oleh pengarang Iqra. Artinya luar biasa Sidin menyampaikan ke kita. Sampai sedetail itu Sidin sampaikan. Kita baca halaman 7 yang di bawah aja. Panjang ya. Sebentar Ustaz.
Ya, masih di pokok bahasan yang kedua, fathah berdiri. Ya, ya kita baca yang lama aja sama-sama. Laka baris keempat. 1, 2, 3. Laqa qanitati tibaqa. Bawahnya kelihatan lah, agak buram kan? Ada siha. Cek. Nah, terlihat ya? Ya, baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Laqa qanitati tibaqa adasiha basaliha hasidi bisyarika. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, nah ini pokok bahasan baru. Kasrah diikuti ya sukun. Sampaikan dulu, apabila kasrah diikuti ya sukun itu dibaca panjang 2 harakat. 2 harakat. Ustaz contohkan dulu bacaannya. Ini ya sukun. Seperti itu tulisannya atau seperti ini. Kemudian ini kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang. Bi, cukup 2 harakat. Bi, kita coba 1, 2, 3. Lagi. Bagus loh, nyaman kan muridnya. Baik. Seterusnya, apabila memang sudah menguasai kasrah diikuti ya sukun dibacanya panjang 2 harakat, itu tinggal LKS. LKS itu apabila santriwati kita membaca LKS, apa tadi tugas kita? Mengevaluasi, ya kita bullying. Apabila bacaannya bujur maka dipuji. Itu berlaku seterusnya Ustaz, sampai hari kiamat. Bilanya betul itu dipuji, bilanya salah beri isyarat beri dulu isyarat atau apakah kita berarti kita tuh iya tuh pasti ngerti ya, salah betul intinya kita biasanya kita salah nyalonnya diberikinya tak bulikinya tak bujur banyak misalnya itu panjangannya keduanya kan kita ulang berarti paham aja. Tadi mungkin duduk aja atau melihat Ustaznya Abu Hasan bisa juga. Kita coba ya LKS-nya 2 baris saja. 1, 2, 3. Gigi, Nini, Lili, Fifi, Fa'ala, Fi'ala, Qatala, Qitala. Wah nyaman lah, nyaman muridnya itu. Ada bagi doa malam satu saja ini. Baik, seterusnya tetap yang bacaan Latinnya itu tetap yang bacakan atau suruh anak didik atau santri kita baca. Harus tepat panjang pendeknya. Selalu ingatkan itu. Setiap pembahasan bacaan pendek selalu kita ingatkan dengan santriwati kita. Kemudian sebelahnya itu sebagai penguatan aja. Tetap bacaan Latin biar ingatkan juga. Bacaan yang pendek bacalah dengan betul-betul pendek. Artinya tidak ada kesempatan ia untuk memanjangkan bacaan yang ternyata pendek. Dia sudah ketahui bacaan panjang ada berapa
Apa tadi dari ikra 2 fathah diikuti alif ikra 2, kemudian fathah berdiri. Yang di ikra 3 itu baru satu bacaan panjangnya, yaitu kasrah diikuti ya sukun. Ingatkan selalu ini, saat pokok bahasa itu mau berakhir, dia sudah menguasai 3 pokok bahasan bacaan panjang. Seperti itu. Untuk selalu mengingatkan anak atau santri-santriwati kita, jangan sampai nanti bacaan yang panjang dipendekkannya, seperti yang disampaikan oleh pengarah ikra. Bacaan yang pendek bacalah dengan betul-betul pendek. Sekarang kita coba 2 baris di atas. 1, 2, 3. Khasyi'ah, khasyi'ina, khasyi'ati, sha'imah, khadi'ina, shadihaka. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah ini baru masuk pokok bahasan berikutnya. Apa tuh pokok bahasannya? Nah, angkat tangan Ustazah, apa pokok bahasannya itu? Ada yang halaman 10 Ustaz, pokok bahasannya apa? Nah, kasrah berdiri. Sampaikan ini, nak kasrah berdiri dibaca panjang 2 harokat. Yang contohkan dulu dengan perbedaan huruf H-nya. Huruf ini dibaca H semua. Itu ada perbedaan tulisan huruf H. Sampaikan juga itu. Hi sama dengan hi, sama dengan hi, sama dengan hi. Sampaikan itu, suruh anak-anak ikuti. Coba kita baca 1, 2, 3. Hi sama dengan hi, sama dengan hi, sama dengan hi. Nah, mantap loh. Dapatnya di TPA beberapa lagi lah. Kita baca baris 1 dan 2. 1, 2, 3. Halaka nahara qawhihi hadihi hamaza syahida wadihi makariha. Hanya mantap. Tetap ingatkan biar pelan asal benar. Nah, sampai di sini ngalir lah ikra. Nyaman. Ngalir lah, nyaman lah. Nah, nyaman. Ini banget nyamannya. Kemudian yang di samping halaman 11 itu penguatan. Di bawahnya ulangilah sampai tiada keliru lagi. Itu boleh jadikan ulangi, suruh santri pian mengulangi sampai bahasanya panjang pendeknya betul semua, makharij hurufnya betul semua sesuai dengan target ikra 1 dan 2 dan target ikra 3 yang sudah kita pelajari. Target ikra 3 itu sudah berapa? 2. Kasrah diikuti ya sukun dengan kasrah berdiri. Apabila dia benar membaca halaman 11, itu berarti tugas yang semua itu berhasil menyampaikan pokok bahasan dengan santri kita menguasai itu, berhasil. Boleh naik ke halaman berikutnya, halaman 12. Lanjut Ustaz. Nah, halaman 12 itu penguatan sama dengan yang tadi, cuma itu bacaan pendeknya. Sampaikan juga itu perbedaan huruf H. Hi sama dengan hi, sama dengan hi, sama dengan hi. Ti sama dengan ti, sama dengan ti, sama dengan ti. Sampaikan aja perbedaan itu. Kan perbedaan penulisan huruf, tapi dengan bacaan yang sama. Kita coba 2 baris di atas. 1, 2, 3. Hi sama dengan hi, sama dengan hi, sama dengan hi. Ti sama dengan ti, sama dengan ti, sama dengan ti. Baik, terima kasih untuk ustaz-ustaznya semua. Seterusnya halaman 13. Ini masih penguatan dari pokok bahasan sebelumnya. Cuma perlu juga biar sampaikan, ya dianggap tidak ada.
bahasanya tetap masih kasrah berdiri, cuma sampaikan ya dianggap tidak adanya. Kita baca 2 baris di bawah. 1, 2, 3. Nawasi wi'ada hijarata fatarani syafi'i, sama dengan syafi'i, fi narihi fi aqibihi. Ya, lanjut Ustaz. Nah, ini pokok bahasan selanjutnya di Qiraat 3. Kenalkan itu bacaan dhammah pendek. Bacaan dhammah pendek. Bu sama dengan bu. 1, 2, 3. Bu sama dengan bu. Lagi 1, 2, 3. Bu sama dengan bu. Baik, yang ustadznya, yang ustazahnya diam, silakan yang ustadznya. Bu sama dengan bu. Ya mantap, yang ustazahnya silakan. 1, 2, 3. Bu sama dengan bu. Ada yang ada suara kan? Kita baca 1 baris paling bawah. 1, 2, 3. Rajulu azuma kasura rusulu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Susah lah ya, nyaman. Ini ya, nyaman. Kemudian masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu dhammah diikuti waw sukun. Sampaikan dulu, ini dhammah diikuti waw sukun, dibaca panjang 2 harakat. Contohkan dulu, Ustaz Ustaznya contohkan dulu. 1, 2, 3. Lagi lebih keras. Maksud dong terus. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Bu. Bu sama dengan bu. 1, 2, 3. Sama dengan bu. Nah, di sini boleh guru atau ustadz dan ustazah boleh mengenalkan huruf waw. Nah, yang tadi di atas masih belum. Boleh coba kita kenalkan juga, cuma masih belum disuruh oleh metode. Sekarang boleh. Ini namanya ngarannya waw. Bila baris di atas wa, baris di bawah wi, baris dhammah wu. Karena sudah kita sampaikan pokok bahasanya, baris di atas, baris di bawah, dan dhammah. Kemudian kita baca baris terakhir sama-sama ya. 1, 2, 3. Fa'aqaruha tarumuni. Nyaman tak? Nyaman. Lanjut Ustaz. Ngomong kayak gini nyaman lah jadinya. Bisa berita di situ. Nah, kita sebentar di sini. Tepuk tangan. Nah, mas kalau kayaknya berbeda kurang sempat sudah. Baik, ini pokok bahasan selanjutnya. Alif dianggap tidak ada, cuma tetap pokok bahasan yang sudah-sudah. Tetap yang sampaikan alif dianggap tidak ada. Kita bacanya ya, baris 1 dan 2. 1, 2, 3. Qalu bala fa idza rakibu la tahunu kanu lana abidina amanu wa amilu. Nah, biasanya kayak ini muridnya, pokoknya jurus cari hilang, pokoknya kopor tingkah doang, pokoknya nyaman. Naik biar ke halaman berikutnya senang, muridnya senang, biar senang, sama-sama senang. Makanya jurus mengajar dijadikan rekreasi, jangan jadikan beban belajar kita nih. Yang kita ajarkan Al-Quran.
apabila kita mengajar nih Ustaz saya dengan gembira, dengan kesenangan, nyaman, tuh murid kita langsung dapat, kita nyaman juga. Ini mah aja saya memang rambut. Jadi dari masalah kehidupan di bawah KTP apa? Kalau murid menyari-nyari misalnya, lu hampir iya. Peringatan, maaf, jangan diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya. Makanya panjang pendek luar biasa Ustaz-Ustaznya. Kadang ini ada di keempat panjang pendeknya masih belum betul. Kenapa? Kemungkinan ya. Kemungkinan mungkin ada juga yang ustadznya juga yang menaikkan ada ekta tadi. Nah itu bisa salah satu kemungkinannya. Naik taruh samanya atau jadi tadi mamanya bawakan nasi tarus, nah bisa juga. Nah itu miskomunikasi. Makanya ini selalu diingatkan oleh pengarang. Maaf Jasidin, jangan diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya. Tahan nih jadi situ dulu sampai anak didik kita nih atau santriwati kita paham dulu ini bacaan panjang, ini bacaan pendek. Apabila sudah dikuasainya itu di 4, 5 ekran itu nyaman biar ngajari dah. Ini kena haram gurunya di ikra 5 kasihan. Bacanya yang pendek bacanya panjang. Siapa aja ini apa gurunya di ikra 3 ini ya. Kalau mau cari gurunya aja tuh. Baik. Lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Kita apa pokok bahasannya tuh? Ya, apa? Dhammah terbalik. Jadi sampaikan dengan anak didik kita atau santriwati kita. Ini dhammah terbalik dibaca panjang 2 harakat. Contohkan dulu. Hu sama dengan hu. Dan kita 1, 2, 3. Hu sama dengan hu. Contohkan seperti itu dulu. Jangan nih baca. Aduh bisa ini. Ini contohin dulu. Itu tugas kita, contohkan dulu. Halaman 20. Wah, halaman 20. Baca. Iya. Belum tahu lagi jadinya. Dia mancing apa di sini makinnya nangisnya. Baik, kita baca 2 baris di bawah. 1, 2, 3. Lebih keras. Wala yusimu wasamahu fasalakahu. Nyaman tak? Nyaman. Lulus di situ dah. Halaman berikutnya. Ini penguatan sama saja semua. Tapi tetap yang tulisan Latinnya terus yang ingatkan dengan santri-santriwati kita. Walau lancar tapi tak benar maka jangan dilanjutkan. Ulangilah sampai betul semua. Itu bukan kita, itu dari pengarangnya. Jadi ikuti aja itu bahasanya nyaman. Bilangnya panjang pendeknya salah, yang teruskan ke halaman berikutnya. Misal 1 pokok bahasa tidak dikuasainya, panjang kasrah diikuti ya sukun sampai ke halaman berikutnya, sampai ke ekor berikutnya. Ya kasrah diikuti ya sukun tetap dibacanya pendek. Kalau jangan kita kuatkan di sini dulu. Benarkan dulu semua pokok bahasan sampai ke halaman 22. Sampai ke halaman 22 Iqra 3 itu pokok bahasanya berapa tadi sudah aman? 1 apa tadi? Bacaan kasrah pendek, kemudian kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang 2 harakat, kemudian kasrah berdiri dibaca panjang 2 harakat, kemudian dhammah dibaca pendek, kemudian dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang 2 harakat, kemudian dhammah terbalik dibaca panjang 2 harakat. Nah, yang
Itu sampai di halaman 22 terus ingatkan itu dengan santri-santriwati kita. Ini bacaan pendek, ini bacaan panjang. Dia baca itu namanya penguatan. Terus bila yang bujur, yang kayak tadi di bawah, kabelnya salah, beri isyarat dulu. Salah aja nih. Ulangi nak, ulangnya bujur misalnya, berarti buku baca tak? Atau melihat gurunya tadi gak pemasan. Baik. Terus ingatkan juga bacaan yang latinnya. Membacanya boleh putus-putus asal benar walau pelan. Sudah dicontohkan tadi yang baca putus-putus. Nah kayak gini, nah satu saja. Kalau bacanya putus-putus, nah biar boleh di sini dulu. Baca sampai kita baca. Kalau ya, berarti paham sudah panjang ini pendek. Kalau dia baca ini sampai sininya masih belum mampu misalnya. Ma na ha huma atau panjangannya huma masih belum paham nih berarti dia. Biar tutup aja dulu. Ini apa bacaannya? Ya. Sampai akan sini. Nah, manaha. Misalnya itu, nyaman sudah. Habis itu yang lanjutkan sampai habis. Manaha kuma. Berarti nyaman toh. Cara memutusnya silakan yang tutup dulu bacaan yang sebelumnya, yang sebelumnya. Yang putus di situ tutup ya dulu. Biarnya sudah bisa panjangkan lagi sampai satu baris. Misalnya seperti itu. Itu salah satu cara juga untuk membacanya putus-putus. Tapi usahakan bacaan pendeknya jangan salah. Itu harus selalu kita kontrol. Lanjut Ustaz. Nah ini penguatan pokok bahasanya sebelumnya. Maaf, ulangilah sampai benar semua. Terus itu diingatkan oleh pengarang Iqra kepada kita selaku pendidik Al-Quran. Halaman 30 juga penguatan. Jadi kita baca ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 dari atas. Ulang lagi 1, 2, 3. Wa yadharaka wa alihataka wa ja'ala fiha rawasiya haruta wa maruta fa'ala hada bi alihatina qalu taqasamu fata'aqa fa'aqara kana qamisuhu kanu fiha fakihina wa idza sa'alaka ibadi wa kafa bina hasibina fakana akibatahuma wa sahibatihi wa banihi fala talumuni wa lumu wa yakhafuna adabahu. Jika belum benar semua, jangan diteruskan ke halaman Efta. Coba ulangi lagi. Ini sudah lumayan panjang para ustadz-ustadzah semua bacaannya. Apabila mas santri kita kesulitan dengan bacaan satu baris yang panjang, silakan yang tutup dulu bacaan berikutnya, tutup separuh misalnya. Wa alihatakaya tutup dulu. Wa yadaraka sampai situ dulu kata Bapak. Nanti yang buka wa alihataka, cara membacanya seperti itu. Apabila sudah benar membacanya, baru diteruskan satu baris. Wa yadaraka wa alihataka. Nah bacaan itu dapat murid nyaman dah. Lanjut Ustaz.
Ibta. Nah ini Ibta, Iqra 3. Apabila sudah menguasai semua pokok bahasan, santri-santriwati yang silakan disampaikan kepada penguji Ibtanya. Jangan biar yang menguji ini di TPA telah sampaikan ada satu penguji Ibta. Nah di kelompok pian ada yang sudah sampai halaman ini. Nanti silakan sampaikan ke ustadz-ustadzah yang menguji Ibtanya, yang mengujinya. Kalau yang pian ya tadi ada apa tadi Ustaz? Baper di sini. Oh lah banyak baper dah. Nah sini dah. Gua perasaan di sini. Seperti itu ya ustadz-ustadzah. Jadi tak salah besar bila keliru bacaan panjang pendeknya. Di bawahnya peringatan lebih keras lagi. Bila belum betul semua, lebih-lebih panjang pendeknya stop. Jangan dinaikkan, sabar mengulang. Nah itu. Jadi sabar. Habis nih ketiga lah. Nah, Iqra 3 habis. Pokok bahasan di Iqra 4 akan lebih banyak daripada Iqra 3. Jadi pastikan dulu buat pian semua. Apabila selesai di Iqra 3, pokok bahasan dari Iqra 1, Iqra 2 dan Iqra 3 dikuasai oleh santri-santriwati pian. Bila di sini sudah pian pastikan di Iqra 4 hingga menambah pokok bahasan yang baru. Apabila yang di 3 jilid pertama masih ada pokok bahasan yang tidak dikuasainya, maka beri penguatan terus dulu, beri penguatan. Nanti ini apa namanya? 3 kesepakatan buat pian. Kalau di mohon maaf ya Ustaz saja, kalau yang di tempat ulun Ebta ini 1 kali 1 minggu kita beri waktu khusus untuk Ebta anak didik atau santri-santriwati kita. Kalau orangnya santri-santriwatinya banyak, tapi kalau misalnya sedikit boleh Ebta itu 1 bulan sekali. Tentukan misalnya tanggal sekian kita Ebta. Jadi bilangnya ada yang Ebta tanggal 1 misalnya kan, tanggal 1 Ebta. Jadi setiap tanggal 1 setiap bulannya kita Ebtakan. Jadi apabila santri ini misalnya bulan biar ada yang mengajar Iqra 1 dan Iqra 2 pengelompokannya. Kemudian ada yang Iqra 3 dan Iqra 4, ada yang Iqra 5 dan Iqra 6. Ada yang Ebta nih di antara yang kelompok buhantian ini misalnya buhantian ada 10 santri satu kelompoknya kan. Apabila santrinya ini banyak, pengelompokan itu nyaman per jilid Iqranya. Iqra 1 satu kelompok misalnya 10 orang atau 12 orang. Kemudian Iqra 2 ada 12 lagi, 1 ustadz lagi atau 1 ustadzah lagi. Itu lebih nyaman. Tapi apabila terkendala santrinya sedikit, nanti bisa dengan gabung Iqra 1 dan Iqra 2. Iqra 1 dan Iqra 2 ini misalnya ada 12 orang atau 13 orang. Nah itu 1 ustadz atau ustadzah. Begitu seterusnya. Iqra 3 dan Iqra 4 ada 12 atau 13 orang. Nah itu 1 kelompok lagi. Jadi misal di TPA ada 4 kelompok. Kelompok Iqra 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, dan ada kelompok Al-Quran. Itu biar sepakati, berarti kan ada 4 ustadz-ustadzahnya ya. Ada 4 ustadz-ustadzahnya. Berarti di antara yang paling ada 1 guru yang mengepta. Yang sepakati di TPA Epta kita tanggal 1 misalnya. Jadi setiap tanggal 1 aja yang santri kita ke Epta. Bila yang belum tanggal 1 nanti dikuatkan dulu sampai santri-santriwati kita ini menguasai betul pokok bahasan yang akan kita eptakan. Pokoknya bila yang menguasai aja pokok bahasan, insya Allah di Epta pasti lulus ya, pasti lulus. Itu sudah bahasanya tuh pengalaman dia juga. Tapi bila yang santri-santriwati kita ini mohon maaf masih belum menguasai pokok bahasan di Iqranya, dijamin kada lulus istilahnya katanya. Apa bacaannya panjang pendeknya masih belum tahu, kita naik. Nih guru pembimbing di kelompoknya misalnya naik sampai kita pokok bahasannya jangan tahu, kita kan kada lulus pasti. Pokok bahasannya kan mengerti masih. Jadi perlu pokok bahasan setiap jilid itu biar pastikan.
santri-santriwati kita menguasai pokok bahasannya. Baik, nah masuk ke Iqra 4. Pada Iqra 4, santri boleh diajarkan nama-nama asli dari huruf hijaiyah. Nah ini jadi tadi boleh diajarkan nama-nama asli. Kalau Iqra 1, 2, 3 ada tahunya. Alif ada tahu, ada apa? Ba ada tahu. Ain kan beda ya. Ain kalau baris di atas A. Kita di Iqra 1 cuma A. Wo seperti itu ya. Do bukan dot. Kalau yang namanya kan dot. Kalau ja itu jim ya. Nah boleh dikenalkan di Iqra 4 nama asli dari huruf hijaiyah. Nama-nama harakatnya pun boleh dikenalkan juga. Ini fathah, ini kasrah, ini dhammah. Kalau saat kita mengajarkan di Iqra 3 ini baris di atas masih belum tahu fathahnya apa. Kemudian nama-nama kasrah, dhammah, tanwin juga. Fathatain baris 2 di atas, kasratain baris 2 di bawah. Kenalkan dulu itu. Kemudian dhammahtain. Seterusnya pokok bahasa santri menguasai bacaan tanwin, fathatain, kasratain, dhammahtain. Santri menguasai bacaan lain, lembut atau mengayun. Nanti akan kita temui bacaannya mengayun. Jangan piannya yang bayun, bacaannya yang mengayun. Santri menguasai bacaan mim sukun atau wijhar safawi. Nanti kita temui di lembar Iqranya. Lanjut dulu pokok bahasanya. Nah, santri menguasai bacaan nun sukun atau wijhar. Santri menguasai bacaan qalqalah, menguasai bacaan huruf hijaiyah berharakat mati selain qalqalah. Santri mampu membedakan penekanan huruf hamzah sukun, ain sukun, kaf sukun, dan qaf sukun. Nah ini pokok bahasan di Iqra 4. Jadi pokok bahasan itu Ustaz-Ustazah, bahasanya sebujurnya senyaman Tuhan biar membuatnya, senyaman Tuhan biar. Pokok bahasan itu ada, semua pokok bahasan ada di lembar Iqra-nya yang seperti itu. Itu apa namanya, baris 2 di atas apa? Fathatain. Di pokok bahasa tadi boleh dikenalkan dengan bacaan tanwin jadinya. Nah itu fathatain, bacaannya ban dan dibaca pendek, alif dianggap tidak ada. Beda dengan bacaan fathah tadi. Bedanya fathah berarti panjang, kalau baris 2 dibaca pendek. Contohkan dulu. Setelah kalian kenalkan, ini fathatain. Kemudian contohkan. Ban sama dengan ban. Ya, 1, 2, 3. Ban sama dengan ban. Lagi 1, 2, 3. Ban sama dengan ban. Baik, kita baca 2 baris di atas. 1, 2, 3. Baban, tangan, rasa, jajan, zadan, sezen, fafan, kakak. Pintar, tepuk tangan. Naik berarti yang mana? Naik halaman berikutnya kenalkan lagi juga, itu pokok bahasan berikutnya. Baris 2 di bawah apa? Kasratain. Kemudian contohkan bin sama dengan bin. 1, 2, 3. Bin sama dengan bin. Lagi 1, 2, 3. Bin sama dengan bin. Baik, kita baca 2 baris di bawah. 1, 2, 3. Aisyatin fi dinin mizanin aliman nasiyatin kadibatin khailatin jahiman. Bujur semua, nyaman saja.
Ustadz saja. Itu dhammah baris 2. Apa sebutannya? Dhammah lain. Sekarang contohkan. Bun sama dengan bun. Ya, 1, 2, 3. Bun sama dengan bun. Nah, ini kelebihan, salah satu kelebihan Iqra juga. Setelah dia contohkan, dia beri baris satunya babi bu, kemudian dia beri baris 2-nya ban bin bun. Ini kelebihan Iqra juga, memudahkan kita untuk mengajarkan kepada anak didik kita. Coba kita baca 2 baris di atas. 1, 2, 3. Babi bu, ban bin bun, sa si su, san sin sun. Nah, nyaman loh yang menyampaikan, nyaman. Seterusnya. Nah, ini sebenarnya masuk ke pokok bahasan selanjutnya. Apa yang tadi bacaannya mengayun, jangan biar yang mengayunnya, bacaannya yang diayunkan. Sebelum itu diayunkan, pengarang Iqra sampaikan dulu bacaan pendeknya. Bina, bina. Kemudian bacaan lainnya. Baina, baina. Itu yang contohkan dulu ke santri-santriwati kita. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bina, baina. Lagi 1, 2, 3. Bina, baina. Nah, baik. Kemudian yang ustadznya 2 baris di atas. 1, 2, 3. Ini, baini. Terus Bina, aina. mantap. Terus Kifa, kaifa. bagus. Bisu, haisu. Ada bilang terbaca bisa tadi. Salah melihat kan? Kemudian ustadznya 2 baris 3 dan baris 4. 1, 2, 3. Kifa, kaifa, hisu, haisu, lisa. Terus mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Pagi, pagi. Kita bangun ngantuk. Memang seperti itu Ustaz saja. Ulang sampaikan ketemu Allah siang goyong. Jadi setiap kita kadang-kadang ya, kadang-kadang pernah juga memberikan materi, bahkan malam pernah juga tetap kita pakai yang pagi. Karena apa? Semangat pagi itu luar biasa. Paham sudah? Paham? Paham? Alhamdulillah. Naik lagi, itu dia. Nah, di sini. Nah ini penguatan Ustaz saja. Halaman 10 itu penguatan semua pokok bahasan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tinggal yang apabila yang suruh santri dia untuk membaca ini, tetap tugas kita tadi apa? Evaluasi. Apabila benar dipuji, apabila yang salah diberi isyarat dulu. Kita, kita. Ya paham ya? Oh salah dan dulu ini ya. Biasanya gitu. Ulangi ya kita. Diulanginya bujur misalnya. Ulangilah sampai tiada keliru lagi. Nah ini pesan daripada pengarang Iqra. Masuk ke pokok bahasan berikutnya. Nah ini masih bacaan ayun. Tadi bacaan mengayunnya adalah ya sukun. Sekarang waw sukun. Disampaikan pengarang sebelum Sidin menyampaikan bacaan mengayun seperti apa. Sidin sampaikan dulu. Ini waw sukun. Apabila barisnya dhammah dibaca panjang. Sidin sampaikan mengulangi daripada pokok bahasan sebelumnya. Sidin kuatkan lagi biar santriwati kita lebih kuat lagi bahwa ini adalah bacaan panjang. Kemudian baru beliau sampaikan bacaan
mengayunnya. Kita contohkan. Ini waw sukun. Apabila dhammah diikuti waw sukun maka dibaca panjang. Bu sama dengan bu. Apabila fathah diikuti waw sukun maka bacanya diayunkan. Bau, bau. Bukan kita yang bayun, tapi bacaannya. Ya, coba kita baca sama-sama. Bu aja ya, waw sukunnya kita tinggal. 1, 2, 3. Bu sama dengan bu. Bau sama dengan bau. Baca 2 baris di atas. 1, 2, 3. Tuba, tauba, sufa, saufa, yufa, jaufa, luha, lauhun. Susah kan, nyaman gak? Nyaman. Lanjut Ustaz. Nah ini penguatan satu saja. Tetap yang sampaikan tulisan lainnya. Bila keliru mengulangnya tidak harus dari awal, cukup di lafaz yang keliru saja. Karena apa? Apabila kita ulangi dari awal bisa jadi dia awalnya akan ingat ulang yang dia lupanya aja. Misalnya dia lupa di apa namanya, dhammah tain aja. Itu dhammah tain dibacanya uja. Sami'u alimun. Bisa terbaca uja. Ini tadi apa nak? Sami'u nya. Ulangi. Sami'un nya. Berarti itu aja yang saya ulangi. Yang misalnya yang lainnya dia baca benar. Salahnya di situ aja. Itu aja diingatkan kembali. Setelah dia baca itu dengan bacaan yang benar, terus ke halaman berikutnya. Coba kita baca baris satu aja. 1, 2, 3. Wa kadzalika auhayna sami'un alimun. Terus wa kafina hasibina la syai'un ajibun mata'an ilahi. Ya cukup. Bagus semua bacanya. Lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Kenalkan dulu, ini namanya mim sukun, mim mati kan, boleh ya. Kemudian bacakan lam sama dengan lam. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lam sama dengan lam. Lagi 1, 2, 3. Lam sama dengan lam. Baca 2 baris di atas. 1, 2, 3. Am im lam lim lum kam kim kum ham him hum. Nah, banyak ini murid yang nyaman, benar yang bersih. Lanjut Ustaz. Nah itu penguatan. Setiap penguatan tetap diingatkan bacaan latinnya. Ustaz saja. Maaf, ulangilah sampai benar semua. Kemudian masuk ke pokok bahasan berikutnya. Kenalkan dulu. Ini namanya nun sukun atau nun mati. Kemudian yang contohkan bacaan nun matinya. Man sama dengan man. Ya, 1, 2, 3. Man sama dengan man. Ya. Kenapa ini dikenalkan lebih duluan? Satu saja. Mim sukun dengan nun sukun itu kenapa dikenalkan jadi apa namanya, Iqra 4, ada yang tahu lah kenapanya? Kenapa? Ada yang tahu lah? Karena ini akan
Pokok bahasan berikutnya akan mengarah kepada ilmu tajwid. Non sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Begitu juga dengan mim sukunnya akan bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi dikenalkan sidin terlebih dahulu. Nah, ini kehebatan pengarang sidin menyusun Iqra. Lanjut Ustaz. Nah, ini bacaan Allah. Bacaan Allah. Apa artinya? Bacaan mantul. Tahu lah banyak mantul ya? Mantap betul. Ayo biarin mantap betul. Baik. Bacaan Allah itu ada 5 huruf sukun. Pasti barunya sudah kenal semua kan hurufnya. Hafal malah ya ada. Apalah lain. Baju di toko dijual. Itu bak sukun. Di sini baju di toko lain. Dijual itu bak sukun, jim sukun, dal sukun, ta sukun, qaf sukun. Karena kita sudah kenalkan tadi di awal, kita boleh kenalkan seluruh nama huruf hijaiyah. Namun dari sini cara memudahkan kita untuk mengingat. Nah itu baju di toko di sini bujur aja. Ada salah hal yang bujur ya. Tapi kalau baju di toko dijual ada. Cara kita memudahkan untuk mengingatnya. Baik, contohkan dulu Ustaz saja. Ab, aj, ad, ato, ako. Ya, coba 1, 2, 3. Ab, baik. Jadi pantulan huruf kalkawah itu jangan terisarat kepada harokat kawah ya. Terisarat kepada harakat. Contoh, harakat kita apa? Fathah. Harakatnya kasrah dan dhammah. Jadi kemana harus memantulkannya? Ke huruf ab, bukan aba. Kalau yang aba itu terisyarat ke harakat pat atau abi. Sama aja berbacaan pantul juga, sama pada bacaan pantul. Cuman yang tengahkan aba, abi. Pantulan beda dengan ab. Jadi pantulannya itu ke huruf itu 3 huruf ba sukun, jim sukun, dan dal sukun. 2 huruf berikutnya itu isyarat pantulnya ke huruf o, ato, ako. Jadi pantulannya ke arah o bulat, ya bisa dipahami ya. Nanti latihan jadi rumah masing-masing. Kita baca, harus jelas terdengar kalkalahnya. Kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Ab, wa abka, tubedu, hasibetum. Terus baris kedua, aja. Ujizawna wajhihi ada. Ya. Bagus. Terus at'amahum ya. Terus ya, terus bawahnya ya do'ansaka ajma'ina yumdidukum khalaqna. Ya bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang sebelahnya itu penguatan daripada pokok bahasan qalqalah. Biarlah pelan asal benar, itu peringatan. Jadi pelan-pelan aja asal benar. Lanjut Ustaz. Nah ini pokok apa namanya ya? Huruf sukun yang bukan qalqalah. Nah, ini selain yang 5 tadi tidak boleh dan pantulkan. Huruf hijaiyah sukun atau mati selain yang 5 ini tidak boleh dibaca
contohkan dulu. Walabat wa ma malakat aymanuhum min qala man nawatulata. Jadi kada boleh kada boleh dipantulkan. Ide terpantul kan? Tahan. Biidnihi, kada boleh biidnihi. Nah itu terpantul kan. Kita baca sama-sama. Yang bacanya halaman 21 aja. 1, 2, 3. Ashtakan alam nashrah laka. Lanjut versi 2. Yaslaunaha taslanaran hamiyatan. Terus ya kaidahum fi tadlirin. Terus yadharu lama alaihim maqamu maghfiratun la yusminu wa la yughni. Ya terus ahlikan la yaquduhu hifdhuhuma. Ya terus ahlika wa ahlihim ra'una. Ya ya mantul. Lanjut Ustaz. Nah ini harus jelas perbedaan antara hamzah sukun, kemudian ain sukun, kaf sukun dengan qaf sukun. Kayaknya ini pokok bahasan terakhir di Iqra 4. Dan contohkan dulu. Tak kok. Ya, coba 1, 2, 3. Tak. Lagi 1, 2, 3. Baik, baca 2 baris di atasnya. 1, 2, 3. Takulu a'ma akramu aqwamun rafatun la'nati sakratun ta'haru. Baik, yang halaman 24 itu penguatan. Tetap yang bacakan Latinnya sebaiknya diulang-ulang sampai lancar benar. Nah itu peringatan dari metode Iqra. Lanjut Ustaz. Nah, terus penguatan Ustaz. Itu penguatan semua dari pokok-pokok bahasan sebelumnya. Terus yang ingatkan aja dengan santriwati biar ya bacaan Latinnya, yaitu penguatan terus. Keliru panjang pendek bisa merusak arti. Nah, ini bahaya luar biasa. Maka hati-hatilah. Sidin ingatkan Sidin sampai kemudian sabar, ulangilah lagi sampai tidak ada yang keliru. Sabar itu. Lanjut Ustaz. Nah ini EPTA. Ini EPTA yang sudah kami belum bilanya EPTA itu serahkan ke guru yang mana EPTA. Jangan yang seorang yang menaikkan anak didik dia atau santri-santri dia. Lanjut Ustaz. Nah, catatan santri atau santriwati harus benar-benar paham dulu pokok bahasan, baru disuruh membaca LKS, lembar kerja santri. Nah ini kemudian yang kedua, setiap santri membaca LKS, kita menyimak dan memberi evaluasi. Setiap masuk pokok bahasan baru, pokok bahasan yang sebelumnya diingatkan kembali.
selalu ingatkan bacaan-bacaan Latin yang ada dalam buku Iqra. Setiap pokok bahasan yang harus dicontohkan terlebih dahulu. Jangan sampai naik halaman dulu apabila santri-santriwati belum menguasai pokok bahasan yang sedang diajarkan. Ini catatan buat kita semua. Next. Nah, ini gambar Ibu Buhanina pulang ke Jogja. Jadi kita pelatihan juga Ustaz-Ustaznya di ARM Jakarta dari DPD BKPRMI Kota Banjarbaru. Seterusnya, nah itu makam Sidin, makam pengarang Iqra Kiai Haji As'ad Umam, dan kita jarah juga ke makam beliau. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti bukan yang baik sudah sebaik-baik kamu. Lanjut, nah terima kasih. Sedikit Ustaz-Ustaznya belum sampaikan. Ini habis ini ada praktek ya Ustaz. Nah, nanti di dalam praktek belum sampaikan dulu. Ada beberapa hal yang harus ulun lupa di awal tadi. Ada beberapa hal yang harus kalian kuasai. Pertama, salam. Yang kedua, sapa. Yang ketiga, salam, sapa. Yang ketiga, baca doa. Yang keempat, klasikal awal namanya. Klasikal awal. Yang kelima, privat. Yang keenam, nasihat. Yang ketujuh, doa strip penutup. Nah itu mencontohkan dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pian sapa anak didik pian semua. Apa kabar anak didik Ustaz kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Itu cara memulai. Tapi terserah pian dia mah senyamannya bukan pian lah. Itu sapanya. Kemudian setelah kita sapa anak didik kita, baru misal kita ajak berdoa. Ada berdoa, berarti doa. Kita buka kelas kita. Ada berdoa, tangan diangkat. Mungkin sudah mengerti bahagian semua. Baca doa mau belajar. Habis doa mau belajar, ada yang namanya klasikal. Klasikal ini Ustaz-Ustazah boleh biar ambil salah satu daripada halaman Iqra, boleh biar ambil daripada surah-surah pendek, ya, atau doa-doa harian. Nah itu klasikal, kita klasikal awalnya. Kita baca aja sama-sama. Kemudian setelah itu baru privat yang maju syuting tadi, sorangan maju lah privat. Habis itu nasihat itu biasanya sudah privat ngaji semua, baru dikasih nasihat. Anak-anak boleh sampai ke rumah ya, sampai ke rumah jangan lupa cuci tangan, salat, misalnya belum salat, kalau misalnya belum salat di TPA-nya. Nanti ingat sama misal pesan orang tua seperti itu. Kemudian doa strip penutup, baca doa mau pulang. Nah ada di celahan sini. Jadi itu nanti yang akan Pian sampaikan saat buat Pian praktek pada besok hari. Ya. Mungkin itu ya dari ulun satu saja. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan ke moderator. Bapak Ibu yang berbahagia, semangat. Demikian kita sebelum istirahat kita beri aplaus buat materi. Terima kasih berkenan berbagi ilmu, berbagi materi kepada kami semua. Dan di waktu zuhur tinggal 4 menit, mungkin kita tiadakan dulu pertanyaan.
lagi pengajaran Ikra 56 mungkin bisa disisipkan. Ya, tim ini masih sampai besok masih ada, kita bisa bersama beliau. Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, kita tutup acara dengan sama-sama membacakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, kita masuk kembali jam 1.